الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن وكل عبادي يقول التي هي أحسن وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi dibacakan adalah surah Al-Isra ayat 53. Saya sudah membacakan terjemahannya dan langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Tajul Muluk. Silakan. Oke, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan Al-Quran surah Al-Isra ayat 53. Dan nanti kita juga akan membaca, mencari makna dari surah Al-Furqan 63. Beda angka 10. Kalau kita membuka Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah, di situ kita menemukan kata kunci bahwa Al-Quran itu disebut sebagai hudan. Disebut sebagai apa Bapak Ibu? Hudan. Artinya adalah pedoman, tuntunan. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi tuntunan sebagaimana Allah turunkan dan tujuannya memang sebagai tuntunan, harus dibaca, diselami. Kalau cuma ditonton tidak keluar itu tuntunannya. Harus dieksplorasi, digali maknanya.
Dua ayat yang saya sebutkan, pertama yang tadi dibacakan oleh qori kita, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ini ada kesamaan dengan di surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman. Al-Quran itu Bu, keindahannya di antara keindahannya adalah sering ada kalimat-kalimat yang diulang, kembar, ada yang kalimatnya sama, ada yang maknanya sama. Dua surat ini, dua ayat ini memiliki kesamaan. Yang pertama kesamaannya adalah sama-sama dimulai dengan kata abdun, hamba. Kalau yang pertama itu, ini kita pasti senang Bu. Kalau kita seandainya oleh Allah kita dengar langsung, ya ibadi wahai hambaku. Senang apa enggak Bu? Kita selama ini berusaha semoga kita termasuk hamba Allah yang soleh. Tapi itu kan kita belum pernah mendapat approvement ACC sama Allah itu. Benar enggak sih kita ini diakui sebagai hamba Allah? Lah ini dipanggilnya Bu, ya ibadi. Kita dipanggil bapak ibu saya, bapak ibu saja dipanggil wahai anakku, senang. Ya kan? Karena dipanggil, didekatkan. Yang kedua wa ibadur rahman, sama juga. Kita ini dipanggil oleh Allah sebagai hamba dari zat yang maha kasih. Ini dua surat, dua ayat yang memiliki kesamaan makna. Yang kedua, kesamaan dan hubungan dari dua ayat ini adalah yang pertama yaqulul lati hiya ahsan. Itu ada di surat Al-Isra-nya, sedangkan di Al-Furqan-nya qalu salama. Apa makna keduanya ini? Makna keduanya ini adalah tentang bagaimana Allah memberikan tutorial kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita berkomunikasi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita komunikasikan lintas level, lintas latar belakang. Ada kadang yang setara pendidikannya dengan kita, ada yang setara latar belakang sosialnya, ada juga yang tidak. Maka Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya di dua ayat ini memberikan tutorial kepada kita, tata cara kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan macam-macam orang, terutama dalam kasus orang-orang yang ngebully. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayat tadi yang dibaca itu punya latar belakang. Yang dibully nggak main-main Bu, yang dibully mantan preman. Siapa itu? Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Itu kalau Sayyidina Umar itu diriwayatkan dalam sebuah kitab tafsir itu Sayyidina Umar udah gedek banget itu Bu. Udah dipites saja sama Sayyidina Umar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cara ngelus Sayyidina Umarnya itu diturunkanlah ayat ini. Wahai hambaku. Gimana gak adem kita Bu? Kalau kita dengar begitu kan, lagi capek-capeknya gitu ya. Lagi capek-capeknya tiba-tiba kita seolah-olah dipanggil oleh Allah, wahai hambaku. Apa yang disuruh? Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulul lati hiya ahsan. Ngomong baik-baik saja. Ngomong baik-baik saja. Nanggepin mereka baik-baik saja. Sebab apa? Sebab di sini Allah kasih tahu alasannya. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Setan itu Bu, Pak, sekali kita ngomong dalam keadaan emosi, belum tuntas aja, ntar nyampe ke sana, itu sudah modifikasinya udah luar biasa Bu. Iya apa enggak Bu? Betul. Padahal kita baru muqaddimah, di sana udah penutupan Bu. Udah disimpulin di sana. Kita baru pemanasan. Kenapa? Memang begitu setan. Ya, jadi kalau ada orang hari ini ide-idenya sebagai konten kreator luar biasa, setan lebih konten kreator lebih jago lagi. Kira-kira gitu. Iya. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh kalau bisa nanggepin orang-orang yang kayak gitu, slow down dulu, kalem dulu. Sebab apa? Memang itu yang ditunggu sama setan. Ya, jewer-jewer dikit, udah ngomelnya luar biasa. Ntar kita ngomelnya masih
masih taraf normal, nyampe ke sana udah nggak normal lagi, Bu. Yanzaghus syaitan bainahum. Kemudian apa? Yang diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat lo ya, setan itu udah jelas-jelas musuh bagi manusia. Udah dari dulu, sejak dari Nabi Adam, dendamnya nggak akan selesai sampai yaumul qiyamah. Cuman kadang kita ini bisa kompromi lah sama setan itu, gitu kan. Walaupun nggak ngaku, tapi kan kita kadang-kadang ngagenin setan juga gitu ya. Kadang-kadang. Gimana ya Ustaz? kan? Ngagetin setan kenapa? Ngagen, jadi agennya. Oh, agennya Jadi setan. agennya. Iya, setannya sampai kaget Bang David. Kenapa? Kok udah pinter dia, belum gua apa-apain gitu. Astagfirullah. Udah begitu tuh. Iya. Iya kan? Wah, ini agen udah bisa dilepas nih. Kira-kira begitulah sama setan itu. Kenapa? Karena setan udah nggak mentoring dia lagi. Kita tadi briefing, ini tanpa briefing kita. Jadi setan itu cuman trigger aja ya? Trigger Cuman aja. Mancing doang? Iya, kadang cuman liatin tuh. Gitu doang, Iya. kita udah jalan. Iya. Seringkali begitu. Baik, kita kembali lagi, sekali lagi. Ada ciri yang Allah tanamkan harusnya gitu. Allah ini lembut-lembut sama kita. Makanya para ulama itu mengatakan, kenapa Allah tuh memulai Al-Quran dengan menampilkan sifatnya yang Rahman dan Rahim. Supaya sebelum kita melihat sekian banyak ayat itu, yang ada di kepala kita, Allah itu tersenyum dalam setiap ayatnya itu. Sebab apa? Sebab kita sudah berpikiran bahwa Allah nurunin ayat ini walaupun tentang neraka sekalipun itu karena sayangnya sama kita. Ya apa enggak Bapak Ibu? Betul. Sebab yang baca Quran masih hidup apa enggak? Masih. Artinya bisa antisipasi kabar itu. Sepanjang kita masih hidup berarti Allah itu masih sayang sama kita. Ngasih tahu awas, awas, awas. Cuman kita kadang-kadang agak males dengerinnya. Kira-kira gitu. Atau mungkin karena udah jarang sih buka-bukanya. Buka-buka Qur'annya. Kalaupun dibuka karena mungkin bacanya kurang menikmati, bosen, nggak lanjut lagi gitu ya. Terakhir, apa ciri-cirinya? Allah itu menyarankan kepada kita, kalau kita misalnya dipanggil sama Allah, ya ibadi, ya. Apa kata Allah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadilah orang yang biasa-biasa saja. Supaya tidak mancing konflik, tidak mancing keributan. Sebab gaya yang berlebihan seringkali itu dikomentari oleh orang lain. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Silakan yang mau bertanya, Ibu, Bapak. Ya, Ibu silakan. Nama kami Bayi Nur Tohayati. Ya, baik. Kami dari Lombok. Oh, dari Lombok, siap. Kebetulan kami main di putra putri kami di sini. Siap, silakan Ibu. Yang ingin kami tanyakan, mungkin tadi ada kaitannya dengan anak adalah cerminan orang tuanya, dari orang tuanya. Tetapi banyak kasus terjadi ini, tidak bisa kita menutup mata. Di tengah-tengah kita banyak kejadian seperti pelecehan seksual terhadap anak, bahkan di bawah umur. Nah, bagaimana akan nyambung jadinya orang tua menjadi panutan buat anak-anak. Sementara mereka di keluarganya sendiri, pelakunya adalah yang terdekat dari mereka. Ya. Misalnya bapaknya, kakeknya, pamannya. Itu tidak bisa kita menutup mata kita dan mendengar sering kejadian itu terjadi. Oleh karena ini yang ingin kami tanyakan adalah Bapak Ustadz, bagaimana caranya seorang orang tua sebelum ada terjadi di keluarga-keluarga berikutnya untuk membentengi keluarga-keluarga seluruh Indonesia ini supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Masya Allah, baik. Barangkali ini saja yang bisa kami tanyakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan Ibu nih dari Lombok datang ke sini. Makasih Ibu ya. Silakan Ustadz dari Jogja. Jauh ya Bu dari Lombok sama dari Jogja. Baik, kita ketemunya di Jakarta. Jakarta. Silakan Ustadz langsung Baik, dijawab. terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati.
tidak semua orang tua itu punya kesiapan mental menjadi orang tua. Sebagaimana kadang suami juga kadang tidak siap mentalnya menjadi suami. Sebab apa? Sebab untuk kita pindah dari satu tahap ke tahap yang lain, idealnya itu kita perlu persiapan. Kita melihat hari ini fenomena di masyarakat, ada pernikahan dini, ada perceraian dini dan lain sebagainya. Sebab edukasi tentang keluarga itu memang belum menyeluruh. Ya. Belum menyeluruh. Bagaimana ada orang menikah tanpa kesiapan mental. Padahal ketika dia menikah dia sudah berubah status. Menjadi orang yang bertanggung jawab di keluarganya. Kalau punya anak, dia punya tanggung jawab untuk anak-anaknya. Kalau pemahaman tersebut belum dimiliki, kalau pemahaman tersebut belum tumbuh, jangan berharap jadi orang tua yang baik. Sebab dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Dan ini kadang kita perlu orang lain. Kita sendiri kadang lalai. Maka kumpul-kumpul seperti ini, ada yang mengingatkan kembali, ada yang mereminder kembali. Itu penting, karena segala sesuatu yang kita lakukan secara rutin seringkali membuat kita kehilangan esensi dari apa yang kita lakukan. Iya. Jadi orang tua kan tiap hari, karena sudah biasa seolah-olah itu bukan amanah, bukan kewajiban. Ngelihat anak enggak sholat, ngelihat anak main game terus, ngelihat anak sekolahnya malas-malesan. Kadang juga udah dibilangin sekali sampai 3 kali bosen, udah biarin aja. Padahal orang tua, coba terakhir ini kita lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sampai jelang wafatnya anaknya pun Nabi masih diingatkan. Ma ta'buduna mim ba'di. Besok kamu gimana agamanya? Itu kewajiban orang tua itu sampai mati. Dan anaknya dipastikan tetap beriman kepada Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi memang di awal sekali harus seorang suami dan istri pada saat sebelum menikah ya, manusia laki-laki dan perempuan sebelum menikah harus punya pemahaman dulu tentang peran dan fungsinya. Apalagi kelak kalau suami ini menjadi imam dalam rumah tangganya begitu ya Kiai ya. Dan dari kecil sudah mulai dididik Bu, jadi ada pemahaman ya, sama senantiasa mungkin memohon doa ya. Insya Allah beri keberkahan bagi kita semua. Baik, oh udah ada yang mau nanya lagi nanti, tahan dulu ya. Insya Allah setelah ini saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Tentunya masih dengan tema yang sama ya, mengenai pendidikan bagi anak dalam keluarga. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. القلب